Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, bersyukur kalau hari ini kita kembali boleh punya waktu untuk membaca firman, merenungkan firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali memohon hikmat dari Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, Tuhan kami mengucap syukur untuk waktu ini. Tuhan tolong pimpin dan sertai beberapa menit ke depan, berikan kami pengertian, berikan kami hikmat juga. Berikan kami hati yang siap untuk ditanam oleh benih firman-Mu, bahkan tolonglah tangan kami, pikiran kami, hati kami kemudian untuk mengerjakan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, sertai kami dan pimpinlah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Gema hari ini terambil dari Markus pasal pertama ayat 14 sampai ke 20. Saya mengambil tema strategi di dalam pelayanan. Saya akan membacakan bagian ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, salah satu faktor dari kesuksesan, sukses atau tidaknya sebuah pekerjaan atau tugas, setidaknya itu ditentukan oleh strategi yang digunakan. Strategi yang baik tentu akan meningkatkan persentase keberhasilan kita di dalam mengerjakan sesuatu. Contohnya, menentukan prioritas pekerjaan, penting dan mendesak, penting tetapi tidak mendesak. Ada juga pekerjaan yang tidak penting tetapi mendesak, bahkan ada pekerjaan yang bisa kita skip atau kita tunda dulu, yaitu pekerjaan yang tidak penting dan tidak mendesak. Bagi bapak-bapak misalkan, untuk sampai kepada sebuah tujuan dengan lebih cepat atau dengan tepat waktu, bapak-bapak atau yang menyetir tentu akan memikirkan jalan mana saja yang harus dilewati, kapan dia harus berangkat, apakah dia harus menyiapkan tol dan lain seterusnya. Karena berbeda jam, kita semua tahu pasti berbeda kemacetan dan berbeda jalan yang harus ditempuh. Ibu-ibu contohnya. Ibu-ibu perlu memikirkan strategi yang tepat untuk berbelanja ke pasar atau ke mall dengan uang yang ada. Bagaimana caranya misalkan menghabiskan 10.000 untuk kemudian dapat membeli sayur, daging, saus, bumbu, dan lain sebagainya. Saudara, kalau kemudian kita melihat teks pada hari ini, maka kita muncul pertanyaan, apa sebenarnya sasaran atau tujuan yang Yesus targetkan? Bagian awal di ayat 14 dan 15, maka kita bisa melihat bagian ini diawali dengan perkataan Yesus. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dari dua ayat ini saudara kita mendapati tujuan atau sasaran dari Yesus adalah pertobatan. Manusia kemudian orang-orang berdosa menerima dan mendengar dan menerima Injil. Mereka bertobat, Yesus memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, dengan sasaran ini maka seberapa jauh kita lihat Yesus mengharapkan sasaran ini dapat tercapai. Di dalam Markus 16 ayat 15 kita melihat sasaran pelayanan Yesus supaya Injil itu kemudian diberitakan. Pelayanan Yesus ini sasarannya adalah seluruh dunia. Maka kalau kita melihat sebuah sasaran yang begitu besar, begitu luar biasa, maka kita kemudian mulai mikir, Yesus perlu strategi yang tepat. Pertanyaannya, apa strategi Yesus? Maka melalui bagian yang tadi kita baca di ayat 16-20 kita melihat bahwa strategi pelayanan Yesus bukan kemudian pertama-tama dia mengumpulkan massa, dia mengumpulkan banyak orang, dia mengumpulkan pengikut. Bukan, saudara. Strategi Yesus pertama-tama adalah dia memilih dan mengumpulkan yang namanya murid-murid.
Saudara, ketika Yesus kemudian pada bagian ini memilih ada namanya Simon, kemudian ada Andreas, ada Yakobus, kemudian ada Yohanes. Saudara, apakah kemudian ini seakan-akan cocok logi, saudara? Supaya enak gitu ya disebut penjala manusia, maka Yesus sengaja mencari yang namanya penjala ikan. Jadi kan perubahan katanya lebih enak, penjala ikan kemudian menjadi penjala manusia. Tetapi saudara, saya pikir bukan itu, karena pada akhirnya kita lihat 12 murid Yesus tidak semuanya penjala ikan. Tidak semuanya berlatar belakang nelayan. Ada yang pemungut cukai, ada orang zelot, revolusioner Yahudi, dan lain seterusnya. Dan saudara, apakah pertemuan mereka antara Yesus dengan 4 murid pertama ini adalah satu kebetulan? Seakan-akan Yesus sedang berjalan di tepi danau, kemudian dia melihat, oh ini ada orang yang kekar, ini ada orang yang jenggotnya berapa senti, kemudian dia pilih dan mengatakan, mari ikutlah aku. Saudara, saya pikir Yesus bukan karena berpapasan dan kemudian kebetulan memilih mereka. Yesus memilih ke-12 muridnya secara intensional, dengan sengaja. Bukan karena mereka layak, bukan karena mereka mampu untuk menjadi murid. Saya pikir modal terbesar yang mereka miliki, murid-murid miliki adalah sebuah hati yang mau ikut, sebuah hati yang mau tunduk kepada Yesus. Dalam hal ini adalah kepada Tuhan. Hal ini tercermin dari sebuah sikap yang mau ikut. Perhatikan di ayat 18, ketika Yesus meminta, mereka kemudian meninggalkan jalannya, meninggalkan orang-orangnya, meninggalkan pekerjaan itu, dan kemudian mereka mengikuti Yesus. Sekalipun memang kita lihat panggilan Yesus pada waktu itu bisa jadi tidak punya kejelasan seperti pekerjaan mereka sekarang. Bisa jadi panggilan Yesus pada waktu itu tidak punya penghasilan yang sama besarnya dengan yang mereka kerjakan sekarang. Tidak sepasti yang mereka kerjakan sekarang. Panggilan Yesus yang belum jelas ini, tetap mereka respons dengan jawaban, ya, aku ikut. Saudara, kemudian kita lihat sepanjang kehidupan Yesus, setidaknya 3 tahun, saudara. Selama hidup Yesus kemudian menginvestasikan waktunya untuk melatih para murid-murid, untuk mementor mereka dengan semangat, dengan sukacita, saudara. Setelah kebangkitan kita pun tahu bahwa murid-murid kemudian melanjutkan pelayanan misi sampai dari Yerusalem, kemudian ke Yudea, ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Inilah sebenarnya yang Yesus harapkan melalui pelayanan murid-muridnya, mereka kemudian menjadi perpanjangan tangan Yesus. Saudara, panggilan menjadi penjala manusia bukan sebenarnya hanya tugas daripada rohaniwan atau hamba Tuhan penuh waktu. Tetapi panggilan penjala manusia ini adalah tugas semua orang percaya, tugas semua murid Yesus, termasuk Bapak Ibu Saudara yang ada dan terjun, yang Tuhan percayakan di dalam dunia profesional pada hari ini. Kita melihat di ayat 16, saudara. Menarik sekali ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia kemudian melihat Simon, Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala. Saudara, bayangkan kalau dalam konteks hari ini, ketika Yesus kemudian melihat saudara sedang duduk di kantor, atau bapak sedang mengerjakan bikin poster, sedang bikin laporan keuangan. Yesus kemudian melihat ibu-ibu sedang berbelanja, sedang mendidik anak di rumah, sedang bekerja, dan lain seterusnya. Kemudian ketika Yesus melihat itu, sebab pekerjaan mereka itu, kemudian Yesus juga menawarkan perkataan yang sama, saudara. Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Setidaknya ada 2. Yang pertama, saudara dan saya perlu sadar bahwa ketika kita menjadi murid, saudara, ketika kita berkata bahwa kita adalah murid, maka secara otomatis kita pun adalah penjala manusia. Hanya saja memang di dalam realitas kehidupan kita ada beberapa jenis penjala manusia, saudara. Yang pertama, ada penjala manusia yang lupa untuk menjala manusia. Sehingga penjala-penjala manusia yang lupa ini bahwa status mereka adalah penjala manusia, mereka hanya berfokus untuk menjala ikan. Mereka lupa untuk mengerjakan panggilan mereka sebagai penjala manusia. Tapi ada tipe kedua, saudara. Penjala manusia yang secara sadar menolak atau tidak mau menjadi penjala manusia. Mereka hanya ingin jadi penjala ikan. Karena di situ lebih jelas, lebih banyak cuannya, dan lain seterusnya, saudara. Saudara bisa menambahkan kondisi-kondisi lainnya, atau kondisi yang hari ini saudara rasakan di dalam konteks saudara. Bagaimana di dalam panggilan kita profesional pun, kita dipanggil menjadi penjala manusia, tetapi ada tembok-tembok yang kemudian membuat kita tidak mengerjakan panggilan itu sebagai murid, saudara. Tetapi jika hari ini firman kemudian berbicara dalam hati saudara secara pribadi, mengingatkan kembali bahwa setiap kita adalah penjala manusia, maka marilah kita mengerjakan panggilan ini dengan setia, dengan sungguh-sungguh, saudara. Takut dan merasa tidak mampu, ini adalah dua perasaan yang wajar. Justru kita butuh
takut dan kita butuh merasa tidak mampu. Sehingga kita dapat tetap mengingat bahwa pekerjaan penjala manusia ini, pelayanan ini saudara, bukan dengan kemampuan kita. Tetapi kita butuh pertolongan Roh Kudus. Baik itu yang memampukan kita, baik itu yang mempertobatkan lawan bicara atau orang yang kita layani. Saudara, yang tidak wajar apa? Yang tidak wajar adalah ketika penjala manusia itu kemudian menghindar, mencari alasan dan tidak mengerjakannya, tidak mau mengerjakannya. Ini adalah beberapa hal yang tidak wajar, saudara. Jika ini yang terjadi, maka kita perlu memohon kepada Tuhan, bakar kembali roh kita, bakar kembali roh di dalam diri kita untuk dapat mengerjakan panggilan itu dengan sungguh. Yang kedua, kepada gereja, saudara. Gereja perlu menjadi tempat untuk memperlengkapi dan membekali para penjala manusia, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Kadang-kadang kalau kita lihat gereja hari ini memang betul tidak bisa kita pungkiri, kita terlalu fokus mengerjakan sesuatu di dalam. Kita terlalu fokus mengerjakan program-program yang sudah ada dari dulu, dari sananya. Kita fokus untuk membangun sebuah kemeriahan dari sebuah event-event tertentu, event-event besar, saudara. Tapi kemudian kita lupa mengerjakan sesuatu keluar, saudara. Nah, ini yang saya pikir kita perlu kemudian kembali mengingatkan, saling mengingatkan satu sama lain. Baik itu kepada para majelis, para pengurus, aktivis, rohaniwan. Kita perlu bersatu hati, berpegangan tangan sebagai para penjala-penjala manusia ini untuk mengerjakan panggilan ini dengan luar biasa sebagai satu tubuh Kristus di gereja, bahkan sebagai satu sinode kita bersama-sama di GKY. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam sorga, mengucap syukur untuk firman hari ini. Tuhan tolong kami, ingatkan kami kembali sebagai penjala manusia untuk mengerjakan panggilan itu dengan setia. Tuhan bakar kembali roh kami untuk boleh menggebu-gebu untuk membagikan Injil Kerajaan Allah yang telah kami terima. Dan sertai kami, berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, berkatilah setiap hamba-hambamu, setiap anak-anak pun yang hari ini mendedikasikan waktu mereka untuk membaca merenungkan firman. Pakai kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.